Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Ma'hid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santriwan santriwati Ma'hid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah kemarin kita belajar tentang fi'il madhi, kemudian tentang mabni dari fi'il madhi, dan juga kemudian sebab-sebab mabninya, sekarang kita sampai kepada fi'il mudhari. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kembali anak-anakku untuk silahkan belajar kembali, menghafal kembali tentang fi'il madhi dan mabninya, serta yang paling penting juga adalah qiyas lughawi dari fi'il madhi. Sekarang anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai pada fi'il madhi, kita akan ke fi'il mudhari. Silahkan lihat ke layar. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan waktu sekarang, atau bahasa Arabnya al-hal, atau yang akan datang, al-mustaqbal. Jadi kalau kita menerjemahkan fi'il mudhari, itu waktunya adalah sekarang atau yang akan datang. Ada dua arti, bisa sekarang, bisa yang akan datang. Kemudian ciri fi'il ini selalu diawali dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu jumlahnya 4. Hamzah, nun, ya, kemudian ta. Biasanya kita singkat dengan Anita atau Ana itu, silahkan dipilih saja. Ana itu atau Anita, hamzah, nun, ya, kemudian ta. Mari kita lihat contoh berikut ini. Silakan lihat ke layar. Yansuru, yadribu, yaftahu, ya'lamu, dan seterusnya. Kita lihat satu. Yansuru. Kemarin kita sudah belajar tentang nasoro, yansuru, nasron, dan seterusnya. Saya yakin kalian sudah mempelajarinya di kelas 7. Ada nasoro, yansuru, nasron, madda, yamudu, maddan, atau daraba, yadribu, darban. Ada fatah, yaftahu, fathan. Kemudian ada fa'ila, yaf'alu, alima, ya'lamu, dan seterusnya. Kalau kita ambil satu contoh, misalkan nasoro, itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah yansuru. Nasoro, yansuru, maka yansuru ini adalah fi'il mudhari. Kalau kemarin nasoro artinya sudah menolong, karena fi'il madhi artinya sudah. Sekarang yansuru fi'il mudhari artinya sekarang, sedang, atau akan menolong. Demikian juga yadribu, misalkan sedang atau akan memukul. Yaftahu, sedang atau akan. Pasti pilihannya ada dua. Kalau tidak sedang, maka artinya akan, sedang membuka atau akan membuka. Yakulu misalkan dari fi'il madhi akala, bisa dilihat di situ. Akala itu fi'il madhi artinya sudah makan. Maka kalau akala yakulu, yakulu sendiri artinya sedang makan atau akan makan. Demikian juga di situ ada yakumu, kita lihat ada yanamu, ada yagsilu. Insyaallah kalian sudah paham semuanya anak-anak ya. Kalau kalian buka lihat di layar, kalau kalian buka kitab Amsilah Tasrifiyah, maka di baris kedua lihat ke layar. Kalau kalian punya buku silahkan dibuka. Amsilah Tasrifiyah, kitab kuning biasanya kalian nyebutnya gitu.
Fa'ala yaf'ulu, fa'ala nasron suru, nasron bisa dilihat situ madda yamuddu maddan, sona yasunu saunan, dan seterusnya. Fa'ala nasoro madda sona goza amala itu adalah fi'il madhi. Itu adalah fi'il madhi. Sedangkan yang saya centang ini, yang kemudian ada kotaknya itu, artinya baris kedua, yaf'ulu, kemudian ke bawah ada nasorian suru, kemudian ada yamuddu, yasunu, yakzu, ya'mulu, dan seterusnya semuanya. Itulah yang disebut fi'il mudhari. Jelas sampai sini ya? Fi'il mudhari ada di baris kedua, bukan fa'ala nasoro maddanya, tapi fa'ala yaf'ulu, nasoro yansuru. Fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu, yansuru, yamuddu, dan seterusnya yang saya centang. Silahkan nanti dipraktekkan sendiri mana yang merupakan fi'il madhi, mana yang merupakan fi'il mudhari, dan seterusnya. Saya yakin kalian semuanya sudah menerima pelajaran tersebut di kelas 7, di pelajaran shorof tentunya ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Maaf. Nah, kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke sini, lihat ke layar. Setelah kalian mengetahui apa itu fi'il mudhari, kemudian di mana letaknya di ilmu shorof gitu ya. Sekarang kita sampai ke pembagian fi'il mudhari. Kita baca di situ, kalau fi'il madhi bisa dipastikan semuanya hukumnya mabni. Ingat, kita sedikit murojaah ya. Fi'il madhi kemarin kita tahu semua fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Semua fi'il madhi kemarin yang kita bahas kemarin tuh hukumnya adalah mabni. Semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Tidak ada i'rab rafa nasab jar jazm, tidak ada. Sekali lagi hukumnya mabni. Tapi kalau fi'il mudhari yang kita bahas sekarang ini, fi'il mudhari itu bisa saja mu'rab dan bisa mabni. Maka hati-hati, di sini ada dua pembagian, bisa mu'rab, bisa mabni. Maka fi'il mudhari terbagi dua. Ada fi'il mudhari yang mabni, kita dahulukan yang mabni saja. Kemudian ada fi'il mudhari yang mu'rab. Silakan dilihat ke layar. Fi'il mudhari yang mabni, fi'il mudhari yang mu'rab. Saya scroll ya. Kemudian kita akan bahas yang pertama, fi'il mudhari yang mabni, yaitu fi'il mudhari yang mabni adalah fi'il mudhari yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Ingat, yang namanya mabni pasti tidak berubah harokat terakhirnya. Dia tidak pernah dibaca rafa nasab jar jazm karena dia mabni, bukan mu'rab. Mabni artinya tetap, tidak ada perubahan rafa nasab jar jazm, tidak ada. Ada fi'il mudhari yang mabni. Ingat ya, ini yang kita bahas pertama. Lah, mengapa fi'il mudhari itu terkadang ada yang mabni? Ternyata, lihat ke layar, ada dua sebabnya. Silahkan dilihat di situ, ada dua sebabnya. Penyebab mengapa suatu fi'il mudhari bisa berhukum mabni. Pelan-pelan, nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan lewat WA seperti biasanya. Ada dua sebab mengapa fi'il mudhari dihukumi mabni. Anak-anakku, yang pertama bisa kalian lihat di situ. Yang pertama, ini penyebab pertama, bertemu dengan nun jamak innas, atau ada yang menyebut juga dengan nun jamak muannas, terletak pada kias lugawi. Nah, sekarang kita masuk ke kias lugawi.
Fi'il mudhari. Kalau kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk menghafal fi'il madhi qiyas lughawi, sekarang kalian juga wajib hukumnya menghafal qiyas lughawi dari fi'il mudhari supaya nanti kalian bisa lebih cepat dan tentunya lebih memahami pelajaran ini. Sekali lagi, ada dua sebab yang menyebabkan fi'il mudhari dihukumi mabni. Yang pertama adalah bertemu dengan nun jamak innas atau nun jamak muannas. Nun jamak muannas, nun artinya ya memang huruf nun, jamak muannas artinya nun ini artinya adalah pelaku merupakan jamak lebih dari dua. Innas artinya perempuan, berarti arti dari nun ini adalah pelaku perempuan lebih dari dua, atau bilangnya jamak atau banyak. Mereka perempuan atau kamu perempuan banyak. Mereka perempuan banyak atau kamu perempuan banyak. Itu yang disebut nun jamak innas. Kalau kalian, mohon diperhatikan, kalau kalian lihat qiyas lughawi fi'il mudhari, maka nun jamak muannas ini terdapat di nomor 6 dan nomor 12. Hanya ada dua tempat, yaitu nomor 6 dan nomor 12. Dihafalkan dulu ya anak-anakku semuanya. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Lihat ke layar. Tansuru, tansuroni, yansurna. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Tansurina, tansuroni, tansurna. Ansuru, nansuru. Ini berada di halaman selanjutnya. Kita balik dulu, kita scroll. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Tansuru, tansuroni, yansurna. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Tansurina, tansuroni, tansurna. Ansuru, nansuru. Kalau kalian buka pada kitab Amsilah Tasrifiyah, ini ada di halaman kalau tidak salah ada di halaman 40. Sebentar, saya carikan dulu filenya ya. Bukan ini, bukan. Nah, ini ada di halaman 40 yang membawa kitab Amsilah Tasrifiyah. Silahkan dibuka halaman 40. Coba lihat ke layar. Di situ ada yang sudah saya beri kotak gitu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Dilihat. Saya scroll ke bawah. Oke, kalian sudah melihatnya. Kemudian nanti di sampingnya, coba lihat ke samping-sampingnya lagi. Pojok itu ada yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Nanti sama semuanya. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, dan seterusnya. Inilah yang wajib kalian hafalkan, yaitu qiyas lughawi dari fi'il mudhari. Fi'il madhi kemarin wajib kalian hafalkan, fi'il mudhari juga wajib kalian hafalkan. Paham ya? Besok saya akan meminta kalian untuk menyetor hafalan satu-satu ke saya. Karena mungkin terlalu banyak, maka setiap kelas akan saya acak. Saya akan milih insya Allah 5 di antara setiap kelas itu saya ambil, kemudian saya minta untuk video call untuk menyetorkan hafalannya. Paham ya anak-anakku ya? Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, kalau kalian sudah hafal yansuru, yansuroni, yansurun, tansuru, tansuroni, yansurna, dan seterusnya, kita lihat. Kita kembali, saya ingatkan kembali, fi'il mudhari mabni itu ada dua sebab. Yang pertama bertemu dengan nun jamak muannas, nun yang artinya perempuan banyak. Bisa mereka perempuan banyak, bisa juga kamu perempuan banyak.
Nun jamak inas ini terletak di 2 nomor saja, yaitu nomor 6. Lihat nomor 6. Di situ ada ro yang saya beri warna merah. Yansurna di situ lihat roknya berharokat sukun. Demikian juga nomor 6 dan nomor 12, lihat tansurna, roknya juga saya kasih warna merah, itu juga berharokat sukun. Dua-duanya berharokat sukun. Nomor 6 dan nomor 12 berharokat sukun. Kita menyebutnya fi'il mudhari mabniyun ala sukun. Mengapa? Karena bertemu dengan nun jamak muannas. Mana nunnya? Nunnya yaitu, kalian bisa lihat sendiri, berada terletak sesudah ro. Itulah mengapa yansurna dan tansurna artinya sedang melakukan. Siapa yang melakukan? Kalau yansurna berarti mereka perempuan banyak. Gara-gara ada nun tadi artinya mereka perempuan banyak. Atau kalau tansurna berarti kamu perempuan banyak, jamak lebih dari 2. Mana yang artinya perempuan jamak lebih dari 2 itu? Ya nun itu yang terletak sesudah ro yang saya beri warna merah. Nunnya adalah nun jamak muannas. Ingat, hanya ada 2 nun jamak muannas, yaitu nomor 6 dan nomor 12. Adapun nun yang terlihat di nomor-nomor lain, semisal yansuru, yansuroni, yansuruna, itu bukan nun jamak muannas, bukan nun jamak innas. Nun jamak innas, sekali lagi saya tegaskan, hanya ada di nomor 6 dan nomor 12. Sampai di sini paham anak-anakku ya? Insya Allah kalian semuanya sudah paham. Ini sudah 17 menit malah. Kemudian nanti kita akan pelajari sebab kedua, yaitu bertemu dengan nun taukid. Nun taukid ini adalah nun yang datang dari luar, bukan nun yang ada di qiyas lughawi. Nun ini datang dari luar, gunanya untuk menguatkan. Kalau yansuru artinya menolong, sekedar menolong saja. Tapi kalau yansuron, lihat ada nun di sukun, artinya sungguh menguatkan, sungguh sedang atau akan menolong. Yadriban, sungguh sedang atau akan memukul. Semuanya dikuatkan. Sebagaimana kalau kita misalkan bilang warnanya merah, misalkan merah, sebenarnya kan cuman bilang merah, tapi kenapa ditambahin merah? Supaya untuk menguatkan benar-benar merah banget kan gitu. Maka yansuron yadriban, tadinya yansuru, ya menolong, tapi itu yansuron, nah itu artinya sungguh sedang atau akan menolong. Yaftahan, sungguh sedang atau akan membuka. Begitu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nun taukid, maka fi'il mudhari'nya menjadi mabni, yaitu mabniun alal fathi. Lihat huruf ra di situ. Mabniun alal fathi. Yadriban mabniun alal fathi. Lihat huruf ba-nya. Yaftahan, lihat huruf terakhirnya yaitu ha. Kalau nunnya disukun, tapi haknya di fathah, ba-nya di fathah, semuanya huruf asli terakhirnya di fathah, maka kita sebut fi'il mudhari mabniun alal fathi. Maka pendeknya saya simpulkan, fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita bahas yang mabni dulu. Yang mabni sebabnya ada 2, yaitu bertemu dengan nun jamak muannas, ada di nomor 6 dan nomor 12. Maka kalau ada nun jamak muannas, fi'il mudhari'nya menjadi mabni alas sukun. Di sini ini fi'il mudhari' mabni alas sukun. Untuk yang nomor 12 ini ada salah cetak ya, fi'il mudhari' mabniyun alas sukun, bertemunya dihilangkan. Nah, kemudian
Yang kedua, penyebab yang kedua, yang pertama tadi nun jamak muannas, yang kedua adalah nun taukid. Nun yang datang dari luar untuk penguatan saja, untuk menguatkan saja. Kalau bertemu dengan nun taukid, fi'il mudhari'nya mabniun alal fathi. Sampai di sini jelas ya. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang belum, silahkan ditanyakan lewat grup WA. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.